Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikembalikan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad kita. Dan ketika kita terjaga, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal yang seperti ini semestinya kita syukuri betul, karena tidak semua orang bangun dari tidur langsung ingat Allah. Ada orang yang bangun tidur yang diingat langsung dunia. Yang bangun tidur yang diingat dunia. Yang diingat urusan-urusan dunia ini. Padahal semestinya ketika dia bangun tidur, dia mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia bangun tidur yang dia ingat Allah. Kalau dalam kehidupan dia seperti ini, mudah-mudahan itu pertanda bahwa mudah-mudahan di akhir hidupnya akan husnul khotimah. Amin. Dan ini perlu kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang senantiasa berada di jalan istiqomah. Tadi disampaikan oleh Ketua Bidang Subuhan, memang kondisi subuh ini enak betul untuk tidur. Mana hujan lagi, ya. Saya dari pondok mau keluar, saya kira tidak ada jamaah. Nah ini hujan. Bangun jam 4, mandi, sholat, belum berangkat, hujan ini ada enggak orang dia tobat. Makanya tadi malam saya undang majelis zikir. Jamaah saya beberapa orang, ayo dibantu ikuti kesubuhan biar ada jamaah dalam masjid. Yang ada hadir beberapa orang dari 16, sehingga bisa sedikit memakmurkan masjid kita. Atau ketika dalam sebuah kitab diceritakan ada seseorang yang dia rutin pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Maka kemudian hari itu hujan cukup lebat, sehingga di dalam hatinya terbetik satu alasan, ayo hujan, tak payah ke masjid lah, sholat di rumah aja. Nah, namun di dalam hati sanubari dia yang paling dalam, yang di sana membisikkan ilham Rabbani, kemudian berujar, kamu harus tetap pergi ke masjid. Kan hujannya hujan biasa-biasa aja, bukan hujan batu. Ayo cari amal sebanyak-banyaknya ke masjid. Selama ini ke masjid, ke masjid. Akhirnya kemudian dia memutuskan langkah untuk pergi ke masjid. Di sebelah lagi mengatakan, nanti kalau kau ke masjid puasa, nah itu, tak usahlah ke masjid, sholat di rumah. Yang satunya mengatakan, tidak, ya banyak fadilatnya sholat di masjid.
apalagi sholat subuh, apalagi dari tempatnya Pak Ahmad itu kan, Ahmad itu telah jauh betul ke sini, naik motor lagi, ya kan, jaraknya cukup jauh rumah. Pokoknya dia ke masjid. Akhirnya dia memutuskan pergi ke masjid. Di tengah jalan, baru merangkak langkah dari rumah ke masjid, jatuh dia, pasang. Nah, balik dia pergi pulang ke rumah, gantilah dulu. Akhirnya muncul lagi, nanti kalau pergi kau ke masjid basah lagi, hujan. Kata enggak, dalam hatinya dalam menyuruh dia untuk melangkahkan kaki ke masjid. Memang secara syariah, kalau hujan lebat dan susah untuk melangkahkan kaki ke masjid, dibolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat di rumah yang wajib. Tapi kan ada payung, ada motor, ada mobil, apa ya, ada mantel, ya untuk masjid. Di tengah jalan, di pertengahan jalan dia jatuh lagi, motor lagi, ada balik lagi pulang ke rumah ganti. Akhirnya dibisikin lagi, jangan tak usah ke masjid, nanti kamu basah lagi, bolak-balik aja kau punya pakaian ini basah, kamu jatuh dan kemudian kamu mau melanjutkan lagi di rumah saja sholat. Akhirnya kemudian kekuatan iman dia mendorong dia untuk tetap melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat. Akhirnya mendekati masjid dia jatuh. Begitu dia mau jatuh, sepojong-pojong ada orang yang memegang dia supaya dia tidak jatuh. Apa yang dikatakan oleh seorang yang soleh tadi? Akhirnya ada orang ngomong, kamu siapa? Ya, terima kasih sudah menolong saya. Kata dia, tak usah kamu berterima kasih kepada saya ini adalah syaitan. Jadi syaitan itu walaupun kelihatan berbuat baik, ceritanya bukan buat baiknya, menjerumuskan kita juga. Karena dia ini adalah syaitan yang datang untuk memegang kamu supaya kamu tidak jatuh. Kenapa begitu? Kamu kan baik sudah menolong saya supaya saya tidak jatuh. Tidak. Saya datang ke sini untuk memegang kamu supaya kamu tidak jatuh. Apa kamu tahu sebabnya? Saya tidak tahu. Ketika kamu keluar dari rumahmu dan kamu berniat untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid, walaupun dalam keadaan hujan kamu tetap keluar dari rumahmu, dan pada saat kamu keluar kamu terjatuh, aku mendengarkan suara dari langit bahwa dirimu dan keluargamu mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan jatuhmu tadi. Terus jatuh yang kedua, aku mendengarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang-orang di sekitarmu. Dan ketika kamu mau jatuh yang ketiga, saya tidak mau kalau kamu jatuh yang ketiga disebabkan karena kamu negeri ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orangnya. Makanya kamu saya tolong cepat. Saya pegang kamu supaya tidak jatuh. Subhanallah. Jadi karena kesungguhan itu ya mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya bongkar-bongkar kitab di barusan. Kita buka Syafatul Qulub karena kondisi kita masih Syawalan ya. Maka saya coba mengangkat satu tema yang disebut dengan silaturahmi. Al-Babul Salis wal Ishruna. Bab yang ke-23. Silaturahmi, fi silaturahmi wa huququl walidain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham."
bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan dimana engkau bisa meminta dengan namanya, dan takutlah kamu dalam memutuskan silaturahmi. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Saya mohon maaf, agak sedikit pegang kesehatan. Yang pertama adalah kata takwa. Takwa ini Nabi tidak mendefinisikan secara lugas. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi hanya at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk kolomnya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Kalau ulama mendefinisikan takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, itu takwa dalam definisi oleh para alim ulama kita. Kalau Umar bin Khattab berbeda lagi ketika ditanya apa buat takwa, apa itu takwa? Takwa itu adalah seumpama engkau berjalan di suatu jalan, kemudian di jalan itu banyak duri. Apa yang kau akan lakukan? Aku akan berhati-hati. Dan demikianlah takwa. Takwa itu kamu berhati-hati menapaki jalan kehidupan di atas dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang menjadi orang yang bertakwa, dan itulah kemudian yang diinginkan di dalam Al-Quran, dalam ibadah puasa yang kita tunaikan selama 1 bulan kemarin. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu juga sama sepadan dengan arti khasyah. Khasyah itu takut. Takut kepada Allah. Takut akan ancaman Allah. Takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sungguh yang dirahmati Allah, saya kemarin membahas dalam kajian kitab ini juga di tengah-tengah majelis zikir, orang yang cinta kepada dirinya sendiri itu yang dimaksud adalah dia cinta kepada dirinya supaya dirinya itu jangan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi hakikatul mahabbatun nas, hakikat cinta kepada diri itu adalah bukan hanya sekedar menghias diri. Ini diri dihias, digunting, dipangkas rambutnya, digunting kukunya, pakai pakaian yang rapi dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu hakikat cinta kepada diri. Hakikat cinta kepada diri adalah tidak menginginkan diri ini dijebloskan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi kalau kamu cinta kepada dirimu, ya jangan sampai dirimu itu dijebloskan Allah ke dalam api neraka. Caranya bagaimana? Laksanakan perintah Allah. Senantiasa bertobat kepada Allah. Jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Alladzi tasaaluna bihi, yang kemudian kita meminta ya dengan namanya. Jadi kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya, ya Rabb, ya Fattah, ya Razzaq. Jadi gunakanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala
Dan kalau kita hafal 99 asma Allah, ketika kita meminta kepada Allah, sesuaikan dengan asma'nya. Ya Fatahu, Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pembuka, yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada hamba. Kita gunakan kemana? Wal arham, dan janganlah kamu memutuskan silaturahmi, atau senantiasa jadilah silaturahmi. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjaga silaturahmi di antara kita. Ai wa taqul arhamia an tuqaddi'uha, wa qala ta'ala fa hal 'asaytum anna tuwallitum anna tafsidu fil ardi wa taqatti'u arhamikum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asamahum wa a'ma absarahum, wa qala ta'ala alladziina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bi an yusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Beliau Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqashafatul Khuluq ini mengatakan, maksudnya adalah takutlah kalian memutuskan hubungan silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira akan membuat berkuasa jika kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi? Maka adakah yang dikutuk oleh Allah adalah yang dikutuk oleh Allah? Dia menulikan telinga mereka dan membutakan pandangan mata mereka. Jadi Allah melarang kita untuk membuat kerusakan di atas muka bumi Allah ini, dan Allah melarang kita untuk memutuskan tali silaturahim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, orang-orang yang memungkiri janji Allah setelah perjanjian itu dikuatkan dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkan, dan mereka yang berbuat kerusakan di bumi, bagi mereka adalah kutukan dan jeleknya tempat mereka di neraka. Saya lanjutkan dulu. Wa akhraj Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqal khalqi hatta idza farada minhum qamat ar-rahim fa qala bi hadha wa qama al-'aid bika min al-qati'ati qala na'am ama faradini anna aslu min al-waslika wa qala min qat'ika qala bala qala fadzalika thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u ma tayassara in syi'tum fa hal 'asaytum an tuwallidu an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamikum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih, wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahih al-Ustaz an Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Syaikhan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk setelah selesai mereka berdiri dan saling berhubungan antara satu dengan lain, hubungan silaturahim. Mereka berkata, inilah saatnya orang memohon perlindunganmu agar tidak puas-puas bila aku menghubungkan orang-orang yang berhubungan denganmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu. Para sanak famili berkata, benar, Allah Ta'ala berfirman, demikian ini untukmu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, kalian baca surah yang kalian kehendaki sebagaimana yang tercantum dalam pembacaan tadi. Kata Imam Tirmidzi dalam hadis yang sahih, hasan sahih, dan kata Ibnu Hibban, Imam Hakim hadis dan sanad sahih melalui Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling berat di dunia yang disimpan Allah buat pelakunya di akhirat dari dosa penganiayaan memutuskan tali silaturahim. Ini memutuskan tali silaturahim ini dosanya cukup berat. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Rupanya Allah menciptakan satu makhluk yang bernama silaturahim. Allah akan menghubungkan karunia-Nya kepada orang yang menghubungkan silaturahim tadi. Dan Allah memutuskan rahmatnya kepada orang yang memutuskan tadi silaturahim tadi. Jadi Allah menciptakan satu makhluk yang kita tadi jelaskan. Subhanallah. Makanya ini penting bagi kita untuk senantiasa tetap menjaga hubungan silaturahim di antara kita. Baik hubungan silaturahim kita sesama sanak famili, keluarga, tetangga, ya, sejamaah, ya, seorganisasi. Ya, kita jaga betul, kita jaga silaturahim. Saya jelaskan dulu semua dalam kitab ini, ditulis baru saya bahas satu persatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sudah bacakan tadi, ya, bahwa ma min dzambin ajdari ay ahqqu ay yahjurullahu bi sahibil uquq fi dunya ma'a ma yadkhuluha fil akhirah min al-bahr wa qata'ur rahim. Tidak ada dosa yang paling besar di dunia ini yang disimpan Allah buat pelakunya kecuali orang-orang di akhirat, orang yang suka menganiaya dan memutuskan hubungan silaturahim. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam punya lisan, Allah menyimpan dosa ini untuk dibalas di akhirat dengan pembalasan yang besar, ya, yaitu dosa menganiaya orang lain. Yang saya jelaskan kemarin, kalau begitu seperti Adolf Hitler itu macam mana itu? Yang membantai jutaan manusia, tidak cukup sekali dia di pokok kepalanya itu. Ya kan? Kalau sekali dipukul mati enak sekali dia. Ya kan? Ya, saya sampaikan sama jamaah saya, kita ini di atas dunia, Allah itu maha adil. Ada dua babak, babak pertama sama babak kedua. Ya kan? Orang main bola aja ada babak pertama, ada babak kedua. Bahkan ada yang namanya tandang ke kandang lawan. Apa namanya itu? Tandang ke kandang lawan. Apa namanya istilahnya itu ya? Supaya adil kan? Hari ini dia bertandang di lapangan home away. Nah, supaya adil. Iya kan? Contoh nih Pak, kalau ada orang yang sholat kayak antum semua ini, sholat subuh, ya, sholat subuh ini berjamaah, tapi dia miskin. Dia sholat subuh, tapi miskin, ya, subuh, sholat, tapi miskin. Kalau orang kata berarti ini sholat ini tidak membuat orang kaya, ya, tapi bukan di dunia. Kan sayang dia dalam keadaan tidak punya apa-apa, terus dia rajin ibadah kepada Allah, Allah akan balas nanti dia. Ya Pak ya? Ngapain kamu sholat kamu miskin juga? Ya, nggak apa-apa. Daripada tambah miskin di akhirat. Saya ngomong sampai coba, siapa yang punya ribuan hektar di sini? Tidak ada yang ngacungin tangan. Kalau begitu jangan sampai kita lepaskan berhektar-hektar kita nanti di akhirat. Buatkanlah ibadah. Ya kan? Jadi cara Allah membalas nanti menyempurnakan. Nah, kalau di dunia ini mau dibalas pakai apa orang yang rajin sholat? Ya, mau dibalas pakai apa orang yang rajin sholat di dunia ini? Kalau dia sholat kemudian dia jadi kaya, nanti dengan kekayaan itu dia bisa lupa dengan kehusuan sholatnya, dengan kesibukan sholatnya, seperti Sa'labah. Sa'labah itu kan digelari burung pipitnya masjid.
Ya, belum ada sudah ada di masjid. Setelah komat, setelah sholat, cepat-cepat dia pulang dan sarung karena sarungnya mau dipakai sampai istrinya untuk sholat. Tapi karena dia seperti itu mau di dunia dapat sesuatu, Nabi bilang, nggak usahlah kamu minta lagi sama Tuhan. Ya, nanti kamu tidak mampu. Qalilun tashkuru khairun min katsirin la tutiqu, kata Nabi. Sedikit dan kamu syukuri itu lebih bagus daripada banyak, tapi kamu tidak mampu memikulnya. Kata enggak ya Rasulullah, saya pasti bisa. Karena dia mendesak Nabi dan didoakan, jadi kaya. Bahkan dalam tafsir ajaran jalan lain disebutkan itu 3 bukit itu untuk ternaknya saklama, ternak kambing saking banyaknya. Tapi dia jadi pelit dan sembilan, tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang Allah berikan kepadanya berupa kambing. Sampai gara-gara berapa kali dia diutus untuk meminta zakatnya, dia bilang ini hanya pajak aja bukan zakat. Saya ini dia tidak mau keluarkan. Akhirnya Allah menolak zakatnya, Nabi menolak zakatnya, Abu Bakar menolak zakatnya, Umar menolak zakatnya, Utsman di zaman Utsman lah dia mati dan zakatnya tidak diterima Allah dan para khalifah. Celaka kalau sudah kayak gini. Dan kalau Allah berikan kenikmatan dunia kepada orang yang ahli ibadah, nanti orang mengukur ibadah itu dengan dunia. Sementara dunia itu kotoran banyak, dimakan jadi kotoran, kemana-mana bawa kotoran, dan tidak sempurna balasan dengan harta dunia itu ibadah yang kita kerjakan. Kalau tidak gunakan dunia itu untuk pakai balas, kita punya pahala ibadah. Ya, Allah kapan membalasnya nanti di akhirat, itu baru sempurna. Saking sempurnanya, malaikat Jibril itu tidak mampu mengelilingi kita punya surga. Malaikat Jibril tidak mampu dengan banyaknya sayap yang ada di tubuhnya mau mencoba mengelilingi surga yang Allah sediakan bagi orang yang sholat. Ini sholat baru sholat saja, dia tidak mampu. Sudah sampai di mana ya Allah? Baru belum lagi 3/4, udah capek dia, tidak mampu dia mengelilingi luasnya surga yang disediakan bagi orang yang sholatnya agak main-main sedikit sholatnya. Allahu Akbar, mikirkan tokonya, mikirkan kantor tuanya, mikirkan jualan dagangnya, mikirkan kebunnya. Itu sholatnya kita rata-rata begitu. Ya, sebab kalau sholat seperti Utbah bin Gulam, begitu dia sholat tanah gempa dia biarin aja. Kenapa? Kamu tidak lari ketika gempa yang luar biasa. Bagaimana aku bisa melarikan diri sementara aku di hadapan Allah? Malu aku berdoa. Malu dia di mata Allah. Itu sholatnya orang yang kayak begitu. Kata Ali bin Abi Thalib, coba aku sholat, baru kamu cabut Pak ini. Belum sampai tingkat sholat kita seperti ini. Ya, kalau sahabat Nabi mengatakan satu, kamu nanti kalau saya sholat, kalau kamu nengok saya sudah sholat, keringat saya sudah berkurang di keringat, silakan kamu amputasi kaki saya. Begitu dia sholat, udah nampak berkeringat dia punya dahi, diamputasi kakinya dalam keadaan dia sholat. Itu sahabat Nabi. Saya lupa namanya. Yang meninggal anaknya. Apakah Abu Darda radhiyallahu anhu mengalami satu caranya diamputasi tangan kakinya pada saat dia sholat. Ini kelas-kelas sebenarnya. Demikian juga sebaliknya orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang menganiaya diri, harta dan kehormatan orang lain di dunia ini tidak pantas dan sepadan hukum yang akan dia dapatkan nanti di akhirat bersama. Itu baru. Contoh, saya bilang tadi Adolf Hitler, jutaan manusia yang dia bunuh, kalau hanya sekali dipenggal kepalanya mati dia, enak sekali. Ya kan Pak? Bagaimana orang-orang yang jutaan yang dia sudah bunuh itu?
Emangnya sekali dibunuh, dipanggil pegal kepalanya enak sekali. Habis itu selesai urusannya. No, tunggu nanti dia akan. Itu dia dukul ada, dia mau betul-betul disiksa dengan siksa berlipat-lipat, tidak hidup, tidak mati. Begitu selesai, Allah bentuk lagi dia punya jasa, ditambah lagi siksaan kepadanya. Sama juga pendosa-pendosa kalau tidak bertobat kepada Allah, tunggu aja rasanya, insyaallah. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Maka di antara dosa yang terbesar adalah dosa memutuskan tali silaturahim. Imam Ahmad, saya lanjutkan. Qala Sufyan yu'ini qala Abu Ahmad bisadin rawayahu thaqafan anna a'mal ibn adam ta'arudu kulla khamis wa lailatin jum'ati fala yaqbalu 'amal qatirah. Imam Ahmad dengan sanad periwayat yang dipercaya, beliau berkata bahwa sesungguhnya perbuatan anak cucu Adam itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaporkan pada hari Kamis dan malam Jumat. Ya, disebutkan di sini kuliah Kamis wa lailatul Jumat, dinaikkan kepada Allah pada hari Kamis dan pada malam Jumat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Fala yaqbalu 'amali qatirain." Tetapi Allah tidak akan menerima amal orang yang memutuskan tali silaturahim. Sudah naik kita punya amal ini kepada Allah, tapi Allah tidak terima kita punya amal. Ada hari Kamis, malam Jumat. Masya Allah. Kan sayang awak susah-susah datang ke sini jauh-jauh ikut pengajian di kesubuhan, ya. Mau diangkat nih hari Kamis ini. Kita punya amal di hari apa ya? Hari Ahad. Kita tunggu hari Kamis tuh. Yang mau diangkat sama malaikat. Karena di dalam diri kita ada amal yang memutuskan tali silaturahmi kita, maka Allah tidak menerima kita punya amal. Boleh 3 hari saja, selebihnya jangan. Tidak perlu bicara ya. Oke, saya lanjutkan lagi dulu. Ya, tak lama lagi jam 6. Katanya sampai jam 6 aja, Ustaz. Ya kan? Terakhir kali sudah. Ya. Ibnu Hibban mengatakan, ya, bahwa salasun la yadkhulul jannata madamul khamar wa qatir rahim wa musaddiqu bisir wa Ahmad Mukhtasar Ibnu Hibban. Jadi ada 3, oleh Ibnu Hibban mengatakan 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah peminum minuman keras. Kalau dia tidak bertobat, dia akan masuk surga. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, orang yang percaya sama dukun. Ini bukan saya ngomong ini, Rasulullah yang ngomong, didirikan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, orang yang minum khamar itu adalah induk dari semua dosa. Suatu ketika ada seseorang yang ditawari, mau pilih yang mana? Saya bilang, mau pilih minuman keras, berzina, atau membunuh.
Kata dia, saya pilih minuman keras itu. Akhirnya dia kemudian pilih minuman keras. Karena dia mabuk, dia berzina, dia zinai perempuan itu, dia bunuh perempuan itu. Akibat karena dia mabuk. Dia bunuh perempuan itu, dia zinai perempuan itu. Karena dia takut perempuan itu jadi hamil, dia bunuh perempuan itu. Dua perbuatan besar yang dia lakukan disebabkan karena dia mabuk dari sebab minuman khamar. Jadi kata ulama, khamar itu pangkalnya dosa. Nah, kemudian yang kedua, memutuskan silaturahim. Ini sesuai dengan kata baginda Rasulullah, la yadkhulul jannata man qati'a rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan yang ketiga adalah percaya sama dukun. Waduh, 40 hari 40 malam. Ketika kita percaya ramalan-ramalannya para dukun misalnya, nanti terjadi di tanggal 2 tahun 2000 ya. Ada dulu ramalan itu yang 222 itu ya. Jadi akan terjadi sesuatu. Terus saja percaya. Ya. Nah, kalau kita percaya itu 40 hari 40 malam kita punya amalia yang mengkhawatirkan tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita percaya betul, maka salah satu yang membuat kita dijebloskan oleh Allah dalam api neraka karena kita mempercayai. Ya. Makanya Nabi mengatakan, saya melepas diri dari orang yang percaya kepada sihir dan perdukunan. Jadi Nabi melepas diri dari itu. Para jamaah sekalian Allah, saya rasa demikian dulu di ketika disingkat kita dalam kitab ini. Sebenarnya banyak sekali yang mau kita sampaikan. Ya. Yang paling jelas adalah bahwa bangunkanlah kembali tali silaturahmi di antara kita. Karena orang yang membangun tali silaturahmi itu, kata Nabi SAW, akan memperoleh yang pertama, ayat syukuris kaum, Allah akan luaskan rezekinya. Yang kedua, Allah akan panjangkan usianya. Artinya dengan membangun hubungan silaturahim di antara kita, maka link kita untuk mencari rezeki itu banyak. Kalau saya sama Pak Ahmadi misalnya, bagus hubungan silaturahim saya dengan dia, tinggal teman Pak Ahmadi nak mau nikah lagi macam mana caranya ya? Contoh ini contoh. Jadi ini di luar konteks ya. Contoh ini bagaimana caranya? Karena dia di gua kan begini Pak Ustaz, caranya begini. Tapi kan saya sudah punya suami, sudah punya istri. Iya tanya aja maksudnya. Bercanda pun kita dilayani. Apalagi kalau serius, tidak bercanda Pak Ahmadi. Ya kan, jadi setelah ini saya ketemu sama Pak Jamil, saya nak membuat gimana ya, kali di pondok itu biar baru kan gitu, untuk Pak Ustaz setengah lah, gitu. Ya setengah. Jadi silaturahmi itu luar biasa. Jadi orang yang mau melakukan bisnis di dunia ini harus dijaga linknya tuh, karena rezeki Allah itu ada sama orang-orang ini. Kita mau ketemu urusan ini, kita ketemu sama dia. Makanya orang yang paling teruk itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya apa? Makanya orang yang memutuskan, kita bisa saya diputuskan tali silaturahmi sama dia. Yang rugi orang yang memutuskan tali silaturahmi sama awak. Kenapa? Dulu dia biasa pinjam uang sama kita, jadi enggak. Jadi sekarang dia pinjam uang. Yang rugi kan dia, bukan kita. Ya kan? Dulu dia mau minta tolong sama kita, sekarang karena dia memutuskan tali silaturahmi itu, sekarang dia meminta tolong kita, enggak. Kita biasa aja. Itu yang disebut sama Nabi itu, kalau kamu mau diperluas rezekimu sama Allah, jadi silaturahim. Karena dengan jadi silaturahim kamu mudah mencari rezeki itu, kamu mudah. Bang,
Ada nggak peluang ini bang? Kenapa? Begini. Awalnya nih bang, coba kita jumpa di mana? Kan enak. Buka HP, walah saya tak enak sama kawan, saya dah buat dia sakit hati. Itu yang kita jaga. Kata Nabi itu diluaskan rezekinya. Saya kalau datang ke tempatnya jamaah, misalnya sama Bang Mikir, kan jadi sesuatu yang bagus, pasti satu makan apa? Itu. Nah Pak Jamil misalnya satu makan apa pagi-pagi ini? Enak nih Ustaz kalau kita cari deh yang panas-panas. Ini contoh ya. Tapi kalau dibuktikan pun nggak apa-apa. Ini contoh aja, ya kan, ketua. Masuk orang dulu. Itu yang dimaksud Allah melapangkan jalan rezeki dengan jalinan silaturahim kita. Bukan karena kemahiran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi attitude kita itu, akhlak kita itu yang membuat orang menjadi silaturahmi dengan kita dan membukakan bagi kita pintu rezeki. Misalnya Bang Lisan, kalau Bang Lisan mukanya masuk aja kalau jualan mana saudara? Tapi dia ini mukanya muka suka senyum. Jadi dengan orang datang membeli chicken gitu kan, datang langsung disambut dengan senyum, itu silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya dengan duit, tapi dengan senyum. Kata Nabi, ya, bersedekahlah engkau walaupun dengan cara orang yang datang kepadamu kamu balas dengan senyum. Itu cara sedekah yang kamu bisa berikan kepadanya. Jadi orang datang kita sambut dengan senyum, kita bersedekah kepadanya. Dan seperti itu sudah membuat orang, karena amal yang terbaik diantaranya adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ketemu sama orang kemudian disambut dengan senyum, kita senang. Maka kita yang membuat seperti itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah memandang remeh pahala apa amal kebaikan walaupun sedikit. Dan yang kedua kata Nabi, dipanjangkan usianya. Bukan, ada dua kemungkinan di situ. Ulama tafsir mengatakan, ulama menafsirkan hadis itu. Yang pertama memang Allah tambahkan baginya usianya. Yang kedua, ya, orang yang seperti itu, yang senantiasa menjaga hubungan silaturahim, Allah berikan kepada dia kehidupannya itu nyaman dan aman, tidak terlalu banyak pemikirannya, tidak terlalu banyak musuhnya, sehingga dia merasa enjoy hidup di atas dunia ini. Ya disebabkan karena itulah kita kalau hidup di atas dunia ini kita nyaman, kemana-mana kita enak. Ya ada duit nggak ada duit kita nyaman, mau datang ke situ dapat makanan. Ya saya ingat waktu saya nyari dulu, kalau nggak ada duit tinggal datang. Ke rumah siapa hari ini ya? Oh mau ke rumah sama Mbak itu. Begitu kita datang ke sana, pasti kita disuguhin. Sudah makan? Nah, belum Mbak. Nah ini kita makan bareng. Sudah minum nak? Minum air panas dulu ya. Ya Mbak. Jadi kasih minum air panas. Itu buat kita nyaman, ya enak hidup, ya. Makanya orang-orang tua kita di kampung itu, orang-orang tua di kampung kita bukan hanya makanan mereka yang terjaga, tetapi juga hati mereka terjaga. Makanya usianya panjang-panjang. Ya, dia tidak terlalu banyak memikirkan orang lain. Ya, dia jaga dia punya perasaan hati, bertegur sapa. Kalau kita ke Jawa itu banyak sekali orang tua di sana. Mbak, kalau kita di Jawa ketemu sama orang itu enak sekali orang-orang tua di sana ya. Ketemu kita sapa, Mbak, ya, mau kemana? Oh, silaturahmi terjaga sekali, ya. Karena memang rumahnya dengan kereta, terus yang pinggir sawah, ya pagi-pagi kayak gini sudah ramai, ya pulang dari masjid, pulang dari surau Langga, saling bertegur sapa, tidak terlalu tinggi pagernya, karena di kota kan tinggi betul pagernya, orang yang mati di sebelah pun tidak ketahuan. Tidak tahu boleh.
Kapan dia meninggal? Aduh ya Allah, kalau kita di kampung kan gak ada pagar, ya kan? Jadi enak terus sapanya terjalin silaturahmi, kentut pun kedengaran. Ya, maka para jemaah sekalian buat Allah, sebenarnya panjang cerita silaturahmi ini, tapi saya diminta untuk satu atau dua pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Tapi ini udah masuk suruk ya. Ya, apa bang?